Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi tentunya, semangat pagi. Hari ini saya akan eh, sharing dari saya dapat materi ini sangat bagus karena sekarang lagi viral. Materi ini adalah quiet quitting syndrome gitu. Jadi eh, karena apa? Dari data BPS Badan Pusat Statistik di tahun 2020 itu bahwa 50% 50% pekerja sekarang itu adalah kebanyakan eh, milenial dan eh, banyak sekali sudah pasti di milenial ini karena sudah belum apa namanya karena mungkin karakter awalnya dibentuk ketika jadi milenial itu tidak tough, tidak tangguh, menjadi pekerja yang sangat handal. Akhirnya dia kena sindrom yang namanya quiet quitting. Apa sih quiet quitting itu? Dan quiet itu adalah diam dan quitting itu adalah keluar. Jadi diam-diam keluar. Orangnya ada di perusahaan ini, orangnya ada di tempat kita, orangnya ada di tim kita, orangnya ada di organisasi kita, orangnya ada juga di apa namanya di perusahaan yang sekarang kita. Tapi dia tuh sebenarnya adanya di luar gitu. Itu adalah quiet quitting syndrome itu sendiri gitu. Karena kebanyakan milenial seperti itu. Karena apa sih? Eh, jadi jadi dia akan mengerjakan tanggung jawab yang sesuai SOP-nya, sesuai job desk-nya aja gitu. Jadi eh, kebanyakan milenial itu adalah seperti itu. Ya udah gua di kontraknya sebagai job desk seperti apa, ya udah gua akan jalanin itu. Dan dia akan bekerja mulai dari jam kerjanya dan dia akan berakhir sampai dengan akhir jam kerjanya. Jadi tidak apa namanya tidak mempunyai jiwa yang tangguh untuk apa namanya untuk menjadi pekerja yang bisa kita andalkan sebagai leader gitu. Jadi secara mental dia keluar. Jadi mentalnya yang keluar gitu. Orangnya sih ada gitu. Orangnya masih ada di tim kita. Dan ini mungkin kebanyakan leader sebagai leader udah pasti merasakan kok ada ya tim kita, kok ada ya orang seperti yang mempunyai sindrom quiet quitting itu sendiri. Alasannya apa sih? Pasti selalu ada alasannya gitu. Kebanyakan alasannya itu yang pertama adalah kerja itu perpanjangan dari sekolah. Jadi mungkin sekolah dulu ada gurunya, dia ngasih tugas, terus apa namanya ngasih tugas, setelah itu dikasih ranking, dikasih nilai dan lain-lain. Jadi kerja itu kepanjangan dari sekolah. Akhirnya apa? Membosankan gitu. Terus yang kedua tren gaya hidup yang santai. Mungkin sekarang pengennya yang santai-santai tapi menghasilkan gitu. Ngapain sih gua rajin-rajin gitu? Toh nanti juga gua dapat sih di akhir bulan. Nah, itu kebanyakan gitu. Terus iri dengan temannya yang lain, contoh karena sekarang udah mungkin waktu kita kebanyakan di tempat kerja atau mungkin di rumah gitu. Waktu kita dipakai untuk scrolling Instagram atau apa namanya story dan lain-lain, akhirnya temennya ternyata dia hidupnya nyantai, akhirnya dia iri dengan temennya, akhirnya ngaruh ke pekerjaannya pun terbawa gitu. Dan yang keempat yaitu kurangnya dihargai dari atau kurangnya apresiasi dari perusahaan gitu. Bisa jadi itu alasannya menjadi si karyawan atau si tim kita menjadi quiet quitting itu sendiri. Yang kelima adalah cukup pasif negatif gitu. Tapi cukup pasif, negatif dan agresif itu apa namanya karyawan mungkin tim kita yang akan melawan manajemen secara diam-diam. Orangnya diam tapi tiba
tapi secara apa ya, secara kesehariannya dia sebenarnya agresif untuk melawan manajemen itu sendiri. Nah, berarti timbullah adalah dampak baik dan buruknya. Ternyata dari sindrom quitting ini sendiri, ini ada beberapa dampak buruk dan dampak baiknya. Di antaranya dampak buruknya adalah kebanyakan ketika kita memakai sindrom atau terkena sindrom quitting itu sendiri, akhirnya apa? Perusahaan pun sama harus tahu bahwa ketika jadi tim, ketika jadi karyawan, ya kamu akan dibayar sama yang kamu sepadan sama yang kamu hasilkan gitu. Gak mungkin ya udah ketika kamu digajinya 10 tapi kamu membayarnya atau kerjaan 10, ya udah impas. Yang paling parah lagi, kamu digajinya 10 tapi bekerjanya malah 9, itu yang lebih parah gitu. Dan orangnya pasti ujung-ujungnya karirnya juga tidak naik-naik dan lain-lain gitu. Itu akan menjadi dampak buruk orang yang terkena sindrom quitting itu sendiri gitu. Sama jadi nggak happy gitu di tempat kerjanya gitu. Gimana mau happy? Dia membanding-bandingkan sama temennya, dia membanding-bandingkan sama yang dia dapatkan, dan belum tentu yang kita kerjakan itu impactnya bagus nggak sama orang lain, impactnya bagus nggak sama perusahaan itu sendiri. Terus impact buruknya itu sampai kena mental health-nya. Jadi orang yang sering sakit, pernah ngalamin nggak kira-kira teman-teman sebagai leader timnya, Pak saya sakit ini, Pak saya sakit ini, dan itu jadi template setiap minggu atau setiap bulannya, alasannya adalah sakit gitu. Dan ujung-ujungnya bisa jadi respon dari atasannya pun sama gitu, karena kalau boleh kalau boleh saya ungkapin bahwa apapun yang keluar dari mulutnya atasan, apapun yang keluar dari leader, mungkin padahal cuma sebatas pujian atau apa, itu akan mempengaruhi gaya kerjanya mereka itu sendiri gitu. Dan itu dampak buruknya, dan ternyata ada dampak baiknya juga gitu. Dampak baiknya adalah apa? Dampak baiknya ketika orang yang punya sindrom quitting itu sendiri, dia sebenarnya bisa mempersimpel pekerjaan, meminimalisir pekerjaan, lebih cepat, lebih efisien gitu, lebih efisien. Dan berarti kita sebagai manajemen, sebagai leader, berarti kita harus menyiapkan atau menjadikan wadah untuk orang itu sendiri. Karena ya udah, ketika dia pengennya dibayar sesuai mengerjakan sesuai dengan yang dia dapatkan, ya udah kita dengan mempersimpel aja dengan menjadikan freelance atau apakah gitu. Tapi untuk jangka panjang menurut saya kurang bagus gitu. Dan leader pastinya wajib selalu memotivasi, karena apa ya, karena leader itu adalah sebagai role model gitu. Role model bahwa bawahannya itu sendiri. Ketika role modelnya jelek, role modelnya nggak tepat waktu, role modelnya nggak efisien, akhirnya mungkin ke bawahnya pun sama gitu. Jadi leader itu adalah di bawahan itu adalah cerminan leader itu sendiri gitu. Jadi dan pastinya ada 3 tips untuk tips untuk menyikapi sindrom quitting itu sendiri. Yang pertama, jangan jangan over nggak semuanya orang milenial seperti itu juga gitu. Jangan mengeneralisasikan keseluruhan orang milenial seperti itu, nggak bisa gitu. Dan itu kan kelihatan dari hasil kerjanya juga. Yang kedua, jangan menyalahkan atau memberi contoh sebagai kurang bagus gitu. Jadi leader benar-benar harus menjadi role model tadi seperti itu. Yang ketiga adalah ketika pakai 2 itu tetap tidak berubah, si yang punya sindrom quitting itu sendiri akhirnya menciptakan reward dan punishment-nya itu sendiri.
rewardnya apa, punishmentnya apa. Nah, ketika kita udah membuktikan atau memakai dengan strategi reward dan punishment, akhirnya akan kelihatan mana yang benar-benar yang mau ikut kapal kita, mau ikut komando kita atau yang tidak gitu. Dan pastinya kita harus menjadikan suasana kerja itu adalah menjadi yang menyenangkan tentunya gitu. Yang pastinya kita harus ketika jadi leader kita harus punya care itu apa sih, ada empat, yaitu C-nya adalah connection, yang kedua adalah attention, kita harus apa sih yang dibutuhkan sama bawahan kita itu. Yang ketiga adalah relation, apa sih kita harus menyiapkan relasi itu sendiri. Dan yang keempat adalah emotion. Jadi care, connection, attention, relation, dan emotion. Mungkin sharing kali ini saya cukup sekian dan mudah-mudahan bermanfaat. Dari ilmu ini saya dapat dari Anthony Dio Martin, dan beliau adalah pakar HR excellency, yaitu emotional quotient gitu. Dan terima kasih dan salam dahsyat.